Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Roh Tumbal Bayi. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, seperti biasa tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung saja mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Suara jeritan perempuan itu terdengar semakin mengerikan. Tatapan matanya tersirat emosi, seperti lolongan yang bercampur baur dengan ketakutan. Dua orang laki-laki berbadan tegap itu sedang berusaha mengikatnya ke atas batang kayu panjang yang besar dan kuat. Tubuhnya mengejang memberi perlawanan, kakinya mengentak enggan disetak. Tapi Algojo itu menyentaknya dengan otot-otot tangan yang begitu liat. Tali tambang melingkari kedua lengannya, dan dengan sekuat tenaga dia berusaha melepaskan ikat yang semakin erat dan kuat. "Ayo, gantung dia!" Dari kejauhan terdengar derap langkah dan suara-suara kemarahan yang semakin mendekati tempat perempuan itu. Di hadapannya suasana semakin riuh. Seisi kampung berdatangan dengan kemarahan yang membabi buta. Di tangan mereka terunus pedang, pisau belati, kayu, dan juga bambu. Suasana semakin mencekam dan mengerikan. Beberapa laki-laki terlihat membawa obor dan potongan kayu yang sudah dibakar. Gemuruh langkah bercampur baur dengan luapan amarah tidak terbendung. Perempuan yang kedua, tangannya terikat erat pada sebatang kayu itu, terlihat semakin panik dengan cucuran keringat membasahi tubuhnya. Dia mencoba melepaskan ikatan di pergelangan tangannya. Ikatan tali tambang itu sangat kuat dan juga lekat. Setiap kali dia berusaha menggerakkan pergelangan tangannya, hanya perih dan juga ngilu yang didapatnya. Tanpa sadar, sebuah cincin permata giok hijau itu terlepas dari jari manis tangan kirinya. Sementara itu gerombolan laki-laki dengan angkara murka semakin mendekatinya. Di tengah keriuhan terdengar sebuah suara yang berkata dengan sangat lantang, "Bakar!" Kemudian sebatang obor terlontar dan jatuh tepat di bawah kaki perempuan malang itu. Seperti dikomando, satu orang lagi melemparkan obor yang tengah mereka pegang, lalu diikuti oleh beberapa yang lainnya. Pakikan teriakan dan gemertak kayu bakar semakin bersahutan. Dalam sekejap tempat itu berubah menjadi lautan api yang dipenuhi dengan suara-suara kemarahan, umpatan, juga jeritan minta tolong yang membuat hati menjadi ngilu. Potongan-potongan besar berubah aneh yang berbaris rapi. Sekelebat perempuan tua dengan mulut semerah darah menyeringai, sangat mengerikan. Suara melengking di tengah kobaran api kembali terdengar. "Tolong, tolong!" Kemudian aku terbangun dengan napas yang memburu dan tidak teratur. Refleks aku melirik jam digital yang ada di pergelangan tangan kananku, lalu segera duduk dan menyingkap selimut. Astaga, mimpi itu lagi. Keringat di leher membuatku harus segera turun dari tempat tidur dan melangkah kaki keluar kamar. Segelas air mineral sangat aku butuhkan. Aku melangkahkan kaki menuju dispenser di sudut sana. "Loh, kamu kok belum tidur lagi? Aku habis mimpi buruk lagi." "Mimpi apa?" "Masih mimpi yang sama, seperti beberapa hari yang lalu." Ya benar saja kamu, Rak. Mimpi itu lagi?" tanya Vita heran. "Iya beneran, mimpiin perempuan yang dibakar itu lagi dan lagi," jawabku dengan perasaan tidak enak dan masih menjalari hatiku. "Semoga itu bukan pertanda apa-apa ya, Rak," komentar Vita.
Esok harinya, aku sudah mempunyai rencana akan berlibur ke Sumatera bersama kawan sekolahku. Perjalanan yang berawal dari keisengan bersama si Peter, Andiko, dan Syahreza karena sudah bosan dengan rutinitas ibu kota yang macet dan juga ruwet. Antusiasme kami ini ketika mendengar cerita Andiko tentang kampung halaman nenek buyutnya di pedalaman Sumatera Barat membuat kami tergiur untuk memutuskan berlibur bersama ke sana. Mobil yang membawa kami berlima cukup nyaman, bahkan dengan penumpang 7 orang di dalamnya masih terasa lega. Om Bas duduk di depan, yang sesekali bergantian menyetir mobil dengan Pak Man sopirnya. Aku dan juga Vita duduk di bangku tengah, sedangkan Andiko, si Peter, dan juga Syahreza di bangku belakang, dan sepertinya Pak Man memang driver profesional. Seperti yang dikhawatirkan oleh Vita, perjalanan ke Sumatera memang memakan waktu yang cukup banyak. Setelah melewati jalan yang cukup panjang, kami akhirnya sampai di ujung Pulau Jawa dan siap-siap menyeberangi lautan. Kami sangat-sangat menikmati perjalanan di kapal selama hampir 2 jam lamanya. Hari sudah mulai sore ketika kami berlabuh di Bakahuni, Lampung. Matahari mulai turun dengan perlahan waktunya menyaksikan sunset kala itu. Tanpa membuang waktu, pada kala itu kami langsung saja mengambil gambar dengan berfoto bersama dan menjadikan sunset sebagai latarnya. Benar-benar sangat keren. Perjalanan panjang dengan mobil kembali dimulai. Kota yang menjadi tujuan kami masih harus ditempuh sekitar 7 jam lagi dari situ. Aku sama sekali tidak menyangka, ternyata menuju ke kampung halaman Andiko ini akan melalui jalanan dengan pemandangan hutan rimba. Di beberapa daerah yang kami lalui, terasa hawanya yang sangat berbeda dari suasana Jakarta. Begitu mobil berhenti sejenak untuk mengisi BBM dan istirahat untuk makan, kami sudah mendengar bahasa dan logat bicara khas Sumatera. Belum lagi pemandangan beberapa bangunan yang sudah tua yang menggoda diabaikan oleh kamera. Tapi mobil yang kami hanya sebentar melewati kota, kemudian kembali melaju, memasuki daerah yang di sepanjang jalannya itu hanya terlihat pemandangan perkebunan sawit. Selamat datang di kampung halamannya Andiko, seru Om Bas sambil merentangkan tangannya saat keluar dari mobilnya. Aku keluar dari mobil kemudian diikuti oleh Vita dan yang lainnya. Mobil berhenti tepat di sebuah pekarangan yang sisi kanan dan kirinya ditumbuhi beberapa batang pohon jeruk yang berbuah dengan lebat. Rumah yang kami tuju adalah sebuah rumah kayu yang cukup luas, berdiri di batas bidang tanah yang aku bisa pastikan sangatlah luas. Dan yang menariknya, sekeliling rumah itu terdapat perkebunan sawit sejauh mata memandang. Seorang perempuan tua dengan uban yang memenuhi kepalanya menyambut kami. Dia adalah Onyang, nenek buyutnya Andiko. Onyang adalah sebutan untuk nenek buyut oleh masyarakat di daerah sini. Kalau Om Bas saja adalah cucu Unyang yang bungsu, maka Andiko itu adalah anak dari cucu Unyang. Yap, Andiko itu anak kakak perempuan Om Bas. Kalau tidak salah, nenek tua yang dipanggil dengan sebutan Unyang itu usianya 90 tahunan lebih. Unyang memiliki 6 anak, 13 cucu, dan 6 orang cicit. Meskipun sudah tua, Unyang masih terlihat sehat. Buah, teriakan si Peter lagi kepedasan. Makan sambalnya itu pakai nambah sih Ter, kataku pada cowok yang sekarang pipinya seperti tomat ranum itu. Ayo Pi, nambah lagi nasinya, kata Onyang kepadaku dan Vita. Pi, namaku Naura Onyang, dan ini namanya Vita bukan Upi, ralatku sambil tersenyum manis. Naura, Vita, Pi itu nama panggilan buat anak perempuan, disingkat dari kata Upi. Jelas Om Bas sambil tertawa melihat ekspresi bingungku. Oh gitu ya, aku tersenyum malu. Rumah buyut Andiko terletak di tengah-tengah perkebunan sawit milik keluarganya, sebuah desa di provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat.
Daerah ini sangat terkenal sebagai penghasil kelapa sawit yang sangat besar. Rumah kayu milik Unyang yang sangat luas itu berada di sebuah perkampungan yang mereka sebut dengan Corong. Corong Durian 3 Batang, itulah namanya. Rumah itu dihuni oleh beberapa anak cucu dan menantunya. Sepupu Andiko ada 3, yaitu Udo, Akum, dan Hanif. Akum dan juga Hanif hampir seumuran dengan kami, sedangkan Udo sudah selesai kuliah. Setelah makan dan badan yang terasa luar biasa lelah, akhirnya kami memutuskan untuk segera tidur. Sebelum tidur, aku masih sempat mengobrol dengan Vita. Fit, aku jadi penasaran di mana ya pohon durian itu? Hah? Pohon durian apaan sih? Ya, bukannya nama kampung ini itu kan Durian 3 Batang ya? Nah, aku jadi pengen tahu tumbuhannya tuh ada di mana. Ada-ada aja sih kamu, Ra. Aku udah ngantuk nih. Yuk, tidur aja, ajak Vita yang sambil menguap lebar. Ya tapi aku jadi pengen makan durian, Vi. Soalnya sepanjang jalan tadi aku lihat ada orang yang banyak banget jualan durian itu, Vi. Vita enggak menyahutiku lagi dan aku perlahan-lahan mendengarkan tarikan nafas yang teratur. Dia telah tidur dengan sangat pulas. Aku pun segera berdoa sebelum memejamkan mata. Esok harinya, Ra, bangun Ra. Guncangan di tubuhku semakin terasa. Aku mencoba membuka sedikit mataku. Silau. Vita masih saja menggujang tubuhku dan sepertinya tidak akan berhenti sampai aku terbangun dari kasur kapuk yang terasa aneh di punggungku. Udah jam berapa sih, Vi? Tanyaku sambil melirik pergelangan tangan kanan. Aku baru ingat kalau jam tangan berwarna oranye milikku telah raib. Udah jam 7:30 tuh, cepat melek. Tugas Vita sambil menyibak tirai jendela kayu yang tampak antik itu. Kok udah kayak jam 12 ya, timbalku. Ya memang di sini tuh mataharinya terang banget, tapi kalau pagi pasti udaranya sangat dingin, jelas Vita. Buruan mandi, nanti lo bakalan nemu hal yang sangat asing di toilet nanti, lanjut Vita sambil menarik alas kasur untuk dirapikan. Maksud lo apaan? Yalah, ntar juga bakalan tahu sendiri, cepet buruan sana. Aku mengambil handuk dari ransel dan beranjak menuju keluar dari kamar. Ra, sekalian bawa baju ganti, nggak mungkin kan handukan aja? Saran dari Vita. Aku mengurungkan niat melangkahkan kaki keluar pintu kamar, lalu kembali untuk duduk di atas kasur yang baru saja dirapikan oleh Vita. Vi, kasih tahu kamar mandinya ada di mana, terus kamu temenin aku. Ya udah, yuk. Kamar mandinya ada di luar rumah, melewati halaman belakang yang sangat luas, lalu meniti sebuah jembatan bambu. Di sanalah tepatnya kamar mandi yang sedang aku dan juga Vita tuju. Sebuah ruangan seluas 2 kali 3 meter yang berdiri di atas kolam ikan. Vi, serius kamu tadi mandinya di sini? Aku jadi ragu saat melihat kondisi kamar mandi yang berbeda dengan kamar mandi rumahku. Ya udah, buruan mandi. Peralatan mandinya disimpan di sini. Terus handuk dan juga baju gantinya taruh di sana. Terus mandinya dari air pancuran itu. Vita menjelaskan semuanya. Aku tidak bisa untuk berkata-kata lagi karena Vita sudah menutup pintu kamar mandi dan keluar. Saat dia keluar, aku masih sempat mendengar dia berkata dengan sedikit kencang, mengalahkan suara air pancuran yang sangat deras. Mandinya jangan terlalu lama ya, Ra. Gue tunggu di luar sini nih. Pure book. Aku kaget, setengah mati, ketika mendengar sebuah suara seperti benda yang jatuh dari atas terus tercebur ke dalam air. Aku segera menyelesaikan mandiku dengan air yang dirasa teramat dingin. Setelah berpakaian dengan rapi, aku bergegas keluar dan mencari-cari Vita, tapi anak itu tidak terlihat di sekitaran sana. Vita, aku berjalan meniti jembatan bambu itu lagi. Melihat di sekeliling, aku baru sadar ternyata kamar mandi yang ku masuki berada di atas sebuah kolam ikan air tawar yang cukup luas.
Ada sesuatu di tanah yang terlihat aneh. Aku merunduk untuk mengambil, tapi tiba-tiba gerakanku terhenti. Tempat peralatan mandi yang ada di tanganku terjatuh karena satu tanganku memegang handuk dan baju kotor. Tepat di atas tanah yang sedang kuinjak ada seperti bekas galian yang ditimbun dengan tanah lagi. Aku penasaran dengan gundukan tanah yang terlihat tidak serata dengan tanah lain di sekitarnya. Dan tidak terlalu jauh di sana, aku menemukan beberapa bekas darah yang mengering. Sesuatu di balik rimbunnya pohon di sudut sana tampak mengintai dan mengawasi. Entah apa, mengapa, dan entah siapa. Aku mengalihkan penglihatanku ke sekeliling kolam. Pinggiran kolam banyak ditumbuhi tanaman buah dan sayuran. Aku melongok ke dalam kolam ikan untuk memastikan benda apa yang tadi terjatuh dan tercebur ke dalamnya. Sesuatu tampak mengambang dari atas permukaan kolam. Aku tidak bisa memastikan benda apa itu, sepertinya hanya selembar kain atau baju, atau entah apalah itu. Tiba-tiba aku merasa tidak enak hati dan segera aku beranjak mundur. Jeritku kaget saat ada yang menepuk pundakku dari arah belakang. "Hei, sedang apa kamu di sini?" tanya seorang laki-laki setengah tua mengagetkanku. Aku habis mandi, Pak. Maaf, Pak, Bapak siapa ya?" Bapak itu tidak menjawab pertanyaanku, dia hanya memperhatikanku dari atas hingga sampai ke bawah. Lalu seketika pergi saat mendengarkan suara Vita yang memanggil-manggil namaku. "Ra, Naura." "Iya, Vi, aku ada di sini," sautku sambil celingukan untuk mencari-cari si bapak aneh itu lagi yang sudah tidak kelihatan lagi. "Kamu ngapain ada di sini?" tanya Vita. Aku hanya penasaran aja. Ternyata ada kolam di sana dan ada sesuatu yang mengambang," jelasku pada Vita. Sudahlah, mungkin itu ada yang iseng melemparkan sampah sembarangan," gumam Vita sambil berlalu, dan segera bergegas masuk ke rumah. Aku mengikutinya dari belakang. "Pi, panggil teman-teman kau yang lainnya ya. Makan pagi semuanya udah Unyang siapkan?" Unyang berkata kepada kami yang saat melintasi dapur itu. Iya, Nyang," jawabku dengan sedikit tergagap. Aku sampai sempat melihat sepintas ke arah dapur Unyang yang sangat luas yang masih berlantai tanah. Tampaknya Unyang masih sangat sederhana karena aku tidak melihat kompor serta gas di area sana. Hanya ada tungku dari batu dengan kayu bakar. "Gila banget, Ra, Vi, tadi tuh kita seru banget loh," cerita Sareza. "Si Agum dan juga Hanif keren banget, bisa melompat dari ketinggian kayak gitu, terus nyemplung ke dalam sungai yang sedang mengalir deras," timpal si Peter. Agum dan juga Hanif tersenyum bangga pada saat si Peter dan Sareza dan Andiko yang sangat terkagum-kagum pada keahliannya saat melompat tinggi dan indah tadi. "Memangnya kalian tadi habis dari mana sih?" tanyaku dengan ada penasaran. "Habis ke kolam renang ya?" "Apaan sih, Vi? Kolam renang? Ngaco kamu." Semuanya terkekeh saat mendengarkan pertanyaan dari Vita. "Lah terus apa? Ke sungai? Danau atau ke lautan merah, ha?" tanyaku semakin kepo. "Ini tuh bukan kolam ataupun lautan, tapi bendungan," jawab Andiko. "Hah? Bendungan?" Aku dan juga Vita heran berbarengan. Ternyata mereka dari sebuah bendungan yang kata mereka airnya sangat deras dan tentu saja sangat keren. Demi mendengarkan cerita dari mereka, aku memaksa untuk beranjak ke bendungan itu tadi. "Pokoknya gue gak mau tahu, ajak gue dan Vita ke sana juga," paksaku. Aku dan juga teman-teman mengayuh sepeda dengan riang. Jalan untuk menuju ke bendungan yang dimaksud Hanif itu tidaklah terlalu jauh dari rumah. Melewati jalan demi setapak yang dilalui antara kebun sawit disebut dengan jalur. Sesekali kami harus menepi karena ada truk terbuka yang membawa buah-buahan sawit yang baru saja selesai dipanen. "Hei, berhenti dulu deh sebentar," suruh Vita yang berjalan dengan sangat pelan. "Kenapa sih, Vi?" "Aku mau bawa buah sawit itu yang sudah jatuh, boleh nggak?" "Oh itu, ambil aja, memangnya buat apaan sih?" tanya Agung.
Ya nggak buat apa-apa sih. Cuma aku itu baru lihat langsung buah sawit ini. Vita sangat asik sekali meneliti buah yang berwarna oranye hampir kehitaman itu. Aku dan juga si Peter jadi ikutan untuk memperhatikan buah sawit yang sepintas mirip dengan buah salak. Kalau sepintas bikin ngiler ya, kayaknya enak tuh buat dimakan, kata si Peter seperti itu. Iya bener, lihat deh, para petani sawit yang sedang panen, tunjuk Andiko. Kami mendekati beberapa orang yang terlihat menurunkan buah sawit dengan sebuah alat bertangkai panjang, dan beberapa orang lainnya mengumpulkannya untuk dinaikkan ke atas truk yang terbuka. Itu buah sawit pada dibawa kemana? Tanyaku dengan penasaran. Ini mau dibawa ke pabrik buat diolah menjadi minyak, penjelasan dari Hanif. Oh begitu ya. Kami semua seolah-olah paham. Kami meneruskan bersepeda untuk menuju ke bendungan tadi. Air sungai yang mengalir dari hulu dari atas sana itu untuk dibentuk sedemikian sehingga airnya bisa diatur. Masyarakat sekitar memanfaatkan bendungan itu tidak hanya untuk pengairan tapi juga untuk tempat memancing, mandi dan juga mencuci. Saat semua asik mandi di bendungan, aku mencoba kelincahan gerakanku dengan melompat-lompat di antara bebatuan yang cukup besar. Sementara itu Vita terlihat sangat riang dengan alat pancingannya. Tempat ini cukup menyenangkan sekali. Dan aku berhasil melompat ke sebuah batu yang lumayan tinggi. Aku melihat ke sekeliling dan memutarkan tubuhku. Di balik sebuah batu yang cukup besar, aku mendengar suara seperti ada seseorang yang sedang mengibas-ngibaskan kain. Aku berusaha mencari tahu arah sumber suara itu. Aku memperhatikan seorang perempuan tua yang terlihat sangat aneh dan tidak biasa gerak-geriknya. Dia sedang mencuci pakaian di derasan air bendungan. Bukan caranya mencuci yang sangat aneh, tapi saat dia memeras cuciannya, aku bergidik ngeri. Bukan busa deterjen berwarna putih, tapi cairan merah seperti darah. Bulu tengkukku kemudian berdiri. Aku nggak tahu kenapa, ada beberapa kejadian yang sangat-sangat aneh sejak mandi tadi pagi yang membuatku agak kehilangan mood untuk bergembira. Berbanding terbalik dengan Vita, yang biasa terlihat sangat serius dan diam itu, terlihat bahagia begitu bertemu dengan air sungai yang terasa dingin dan deras. Apalagi saat memancing, dia mendapatkan beberapa ikan yang lumayan besar juga. Naura, lihat nih, aku bisa mendapatkan ikan, suruh Vita yang sangat girang. Aku hanya melambaikan tangan pada Vita, lalu melihat kembali ke balik bebatuan tempat perempuan yang sangat aneh itu, yang tadi itu sedang mencuci. Ternyata perempuan aneh itu sudah tidak ada lagi di sana. Hey guys, udahan yuk, ajak aku. Halah, kok cepet banget sih Gum? Protes dari si Peter. Memang begitu di sini Ter. Karena hari Selasa itu nggak boleh terlalu lama main di air, jelas Hanif. Loh, emangnya kenapa? Tanyaku heran. Ya gitu deh, katanya ada jin air yang terganggu kalau terlalu lama banyak berada di air, jelas Andiko. Mitos tuh, mana ada kayak gitu, celotukan Syareza. Kalau kita ngelanggar nanti kayak gimana? Tanyaku. Macam-macam sih, ada yang bisa hilang ingatan, ada juga yang hanyut ke sungai, bisa melihat hantu dan apalah itu, jawab Hanif. Kalau menurutku sih itu tahayul, kata Sareza menambahkan. Tapi biasanya setiap daerah memang ada mistik-mistiknya gitu, jawab Vita. Ya udah deh, besok kita main kesini lagi aja. Sekarang balik yuk, ajak Andiko akhirnya pada kami. Aku pun menyimak pembicaraan teman-temanku dengan sangat baik. Apa mungkin ya perempuan tua yang ada di balik batu sungai tadi itu bukan manusia? Malam ini, kami sedang mengobrol seru dengan seisi penghuni rumah buyut Andiko. Semua berkumpul dan ada pula beberapa tetangga yang datang untuk berkunjung. Kebetulan sekali, lagi ngumpul bareng. Kita pesta durian aja yuk, seru Udo, kakaknya Hanif. Yes, asik. Si Peter dan Sareza berseru dengan girang. Anak-anak Jakarta pada doyan durian juga ya,
kelakar Om Bas. Enggak Om, enggak bisa ditolak. Kami semua tertawa senang sekali saat mendengar akan pesta durian. Ternyata Om Bas dan Udo telah mempersiapkan rencana pesta durian ini. Enggak terlalu lama telah datang mobil bak yang penuh dengan bermuatan durian. Aroma durian yang sangat nikmat itu menggoda hidung kami. Naura, kamu jangan makan duriannya, jangan banyak-banyak dong. Vita menatapku dengan tajam. Aku menikmati durian kampung yang legit itu. Ternyata cara memakan durian di sini agak sedikit berbeda. Kami memakan durian bersama dengan ketan yang ditaburi dengan kelapa parut. Sumpah, ini sensasi rasanya sangatlah luar biasa dan benar-benar enak banget, pujiku. Ra, kalau makan durian itu jangan terlalu banyak. Vita mengingatkanku sekali lagi. Tenang aja Vi, gak apa-apa kok, cobain aja deh, enak banget nih, kata Andiko. Bener itu Vi, ini sangat beda banget loh sama durian yang kita beli di mall, timbal Om Bas. Iya bener tuh, kalau di mall kan sebiji durian aja seharga satu gerobak durian di sini, celutuk Udo. Dan ada lagi bedanya, timbal aku. Apa tuh bedanya? Tanya Peter. Durian ini ditunggu ini sampai jatuh. Terus rebutan juga sama harimau buat bisa mendapatkannya, jelas Hanif. Seriusan kamu? Kami ternganga gak percaya. Iyalah, tanya aja sama Om Bas dan juga Wan Memen. Kalau kalian gak percaya. Bener tuh kata Hanif. Durian-durian ini kan kebanyakan tumbuh di dalam hutan. Buahnya itu tidak boleh dipanjat karena rasanya beda banget dengan yang jatuh sama yang dipetik. Jadi para petani itu menunggu durian-durian ini untuk jatuh. Biasanya durian akan jatuh di malam hari, cerita Wan Memen. Oh lah, terus apa hubungannya dengan harimau? Tanya si Peter. Harimau Sumatera itu semuanya juga sangat doyan sama durian dan saling berebutan. Lalu mengalirlah cerita panjang pengalaman Wan Memen, saudara keluarga Unyang itu, yang membuat kami semua berkeding ngeri. Sulit untuk membayangkan harus berebutan durian dengan harimau. Siapa yang bisa memastikan tidak ada harimau di balik kegelapan hutan yang tidak sekedar mengincar durian tapi juga petaninya? Ya begitulah ceritanya, tapi kalau di sini nggak ada harimau, jadi duriannya ya sikat aja. Om Bas menutup cerita. Anak-anak kota seperti kami kan bagai menemukan surga ketika bisa menikmati durian dengan sepuasnya, sampai perut begitu sangat kenyang dan juga kepanasan. Malam ini, aku jadi susah tidur dan kepanasan gara-gara terlalu banyak sekali makan durian. Tengah malam, di saat Vita sudah tertidur pulas, aku merasakan sesuatu yang aneh di perutku. Terasa kembung dan melilit karena kesakitan. Tuh, perutku tiba-tiba mulus banget ya. Mana kamar mandinya jauh lagi. Gumamku sambil meringkuk memegangi perut. Aku berusaha untuk menahan rasa sakit. Aku ingin mengguncang-guncangkan tubuh Vita, tapi tidak jadi. Dia sedang tertidur dengan pulas dan nyenyak, bahkan sampai mendengkur sementara perutku semakin kesakitan. Aku berjalan sangat terburu-buru ke belakang rumah yang sangat gelap. Lampu halaman rumah sudah dimatikan. Untung aku memegang sebuah senter kecil, perutku sudah melilit lagi. Aku sudah tidak memperdulikan kegelapan halaman belakang itu. Apalagi ada beberapa bayangan pohon besar di sudut sana terlihat sangat mengerikan. Hanya mules saja yang aku rasakan membuatku tergesa-gesa untuk masuk ke kamar mandi itu. Ada bunyi kerasak kerusuk terdengar dari luar kamar mandi. Langkah kaki dan juga suaranya seperti pernah ku kenal. Buruan dong, siapapun yang ada di dalam, please, aku udah gak kuat nih. Suara memalas itu sepertinya suara Peter. Aku agak sedikit lega setelah perut panasku mendapatkan jalan untuk keluar. Sekaligus juga karena ternyata aku tidak sendirian. Ra, lu jangan balik dulu ya, tungguin gue, kata si Peter sambil terburu-buru untuk masuk ke dalam kamar mandi. Iya, jawabku sambil memperhatikan sekitar halaman yang gelap. Suara-suara khas alam di malam hari
mulai terdengar suara gemericik air kolam dan suara air pancuran yang sesekali juga ditingkahi oleh suara jangkrik. Tapi tunggu, apa benar itu suara jangkrik? Aku mencoba menajamkan volume pendengaranku. Oh, oe, oe. Apa mungkin sih suara jangkrik di sini rada-rada mirip dengan tangisan bayi, gumamku. Semakin lama, suara itu semakin jelas sekali terdengar. Aku mencoba mengarahkan senterku ke arah sumber suara tadi. Hanya tampak sekerombolan pohon singkong yang tumbuh subur di dekat pinggir kolam itu. Lalu samar-samar terdengar lagi suara jeritan meminta tolong. Aku bukanlah seseorang yang penakut, tapi lututku tiba-tiba agak susah untuk dihentikan gigilannya. Aku berjalan mundur selangkah dua langkah, lalu tiba-tiba, wah, aku kaget saat menyadari ada suara jeritan lain di balik punggungku. Aku berbalik dan mengarahkan senter tepat di wajah si Peter. Ah, elu, jangan berisik, bisik si Peter sambil meletakkan telunjuknya di bibirku. Lu bikin gue kaget aja tahu, balasku juga berbisik. Oe, tolong. Suara tangisan dan jeritan kembali terdengar. Lu denger gak suara itu? Tanya si Peter setengah berbisik. Iya, suara tangisan bayi ya? Iya, ada suara bayi dan juga suara yang ingin minta tolong. Si Peter berbisik lagi. Ra, lu mau kemana? Tanya si Peter dari balik punggungku. Lo jangan berisik, ayo ikut aja. Aku dan juga si Peter seperti terseret untuk mencari tahu asal-usul sumber suara itu. Tanpa sadar, kami berdua telah berada di luar halaman rumah Unyang itu. Saat aku dan juga si Peter mencoba mengamati dalam kegelapan, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Suara langkah kaki yang menyibak semak belukar. Aku baru tahu ternyata di belakang rumah Unyang, tepatnya di belakang kolam ikan, dan ada sebuah rumah kayu yang barangkali ukurannya lebih kecil dari rumah Unyang. Aku kemudian mengendap-endap dan diikuti oleh si Peter di belakangku. Ra, lo yakin mau pergi ke sana? Bisik si Peter. Jangan berisik. Kalau nggak mau ikut, lo balik aja sendiri sana. Ya please Ra, gue, lo kalau disuruh diam apa susahnya sih? Dugaanku benar, suara-suara itu tadi itu berasal dari rumah itu. Sesuatu entah seseorang, tampak ada yang keluar dari rumah tersebut. Tidak terlalu jelas, tetapi sangat mengerikan. Makhluk itu terlihat keluar dari rumah berdinding papan. Dia tergesa-gesa dan berjalan untuk menuruni tangga dengan sesuatu yang ada di gendongannya. Refleks, aku kemudian mematikan senter. Kemudian makhluk itu menembus kegelapan malam dan seketika lenyap begitu saja dari pandanganku. Shh, desisku sambil meletakkan telunjuk di tengah bibir. Si Peter ini semakin resah. Kemelutuk giginya yang sangat menggigil ketakutan terdengar sangatlah jelas di telingaku. Kami hanya mengandalkan cahaya rembulan. Pandangan kami tidak begitu jelas karena dipenuhi pepohonan dan penerangan yang minim. Sekarang bayangan sosok itu semakin mendekat ke tempatku dan si Peter bersembunyi di balik sebatang pohon yang tidak terlalu besar. Suara tangisan bayi itu pun semakin terdengar dengan sangat jelas. Aku menahan napas saat menyaksikan apa yang sekarang terlihat dengan samar di depan mataku. Orang itu mengenakan kain sarung bermotif kotak untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ada seorang bayi di gendongannya. Orang itu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berdiri tidak terlalu jauh dari tempat kami bersembunyi. Dia sedang membelakangi kami, tapi aku bisa memastikan orang itu bukanlah manusia. Dia sedang meletakkan bayi yang ada di gendongannya di atas tanah. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sebuah benda panjang yang berkilat. Napasku seakan tertahan, menunggu apa yang selanjutnya yang akan dilakukan kepada bayi yang masih menangis dengan sangat kencang itu.
Mendadak aku dikagetkan oleh sebuah dorongan yang sangat berat di pundakku. Buh! Si Peter terjatuh terhuyung dan tidak sadarkan diri. Saat aku berusaha meraih badan besar si Peter, mulutku tiba-tiba terasa dibekap oleh tangan yang sangat besar. Lalu aku terasa dihantam sangat keras dan mengenai pundakku. Saat itu semuanya terasa sangat gelap. Pi, bangun Pi. Naura, sadar. Goncangan di bahuku semakin terasa. Suara-suara yang tadinya sayup-sayup kini sudah terdengar sangat jelas. Aku mencoba untuk membuka mataku. Aroma bawang putih sangat menyengat di sekelilingku. Aku berusaha untuk bangun dan melihat di sekitarku. Semua sedang berkumpul dan juga menggerubungiku kala itu. Di mana aku? Tanyaku dengan rasa agak sedikit denyutan di bagian pelipisku. Syukurlah kau sudah sadar, Pi. Suara Unyang membuatku mengarahkan pandang ke sekeliling ruangan. Peter, dia ada di mana? Tanyaku saat tidak melihat si Peter di antara mereka semua. Kamu udah sadar, Ra? Tanya Vita yang sangat cemas. Ini berikan dia minuman dulu, kata seorang perempuan tua yang ada di sekitaran mereka. Aku menatapnya dengan canggung. Menurutku, perempuan itu agak sedikit aneh. Entahlah apa yang membuatku merasa tidak nyaman saat aku sedang melihatnya. Ayo, segera diminum, perintah dari perempuan itu lagi. Aku segera mengambil gelas yang berisi semacam ramuan atau jamu atau entah apalah itu. Aku baru saja menyadari bahwa yang tampak mengerikan dari perempuan tua itu adalah tatapan matanya, juga tembakau yang menyelip di bibirnya. Aku terpaksa menerima gelas yang sudah disodorkan olehnya karena Unyang terlihat sangat mencemaskanku. Ayo Pi, diminum. Dengan enggan, aku meminumnya sedikit. Pahit. Wah. Nggak usah manja, habiskan. Perempuan tua itu menatapku dengan tajam sekali dan sambil menggosok-gosokkan tembakau ke giginya. Sangat terpaksa, aku menghabiskan ramuan yang ada di dalam gelas itu. Di bawah tatapan yang tajam si perempuan bertembakau. Tempelkan daun ini di atas keningnya kalau dia mau pingsan lagi. Perintah si perempuan bertembakau pada Vita. Dia menerima setumpuk daun yang aku yakin Vita pun tidak tahu itu daun apa. Tidak lama kemudian Vita pergi. Setelah berbicara dengan Unyang dengan bahasa daerah yang aku tidak paham dengan artinya. Setelah itu teman-temanku yang lain kembali mengerumuniku. Ra, lo udah baikan kan? Tanya Andiko yang sangat khawatir. Kok lo sama si Peter bisa pingsan bareng gitu sih? Iya Ra, lo berdua habis ngapain di semak-semak kebun belakang itu semalam? Kepalaku masih sedikit berdenyut dan ditambah pula dengan pertanyaan beruntun dari anak-anak ini. Sementara aku pun masih penuh tanya kan karena tidak melihat si Peter yang ada di antara mereka. Si Peter mana? Tanya aku. Tuh, anak-anak menunjukkan seseorang yang masih terbaring di atas tikar di ruang tengah yang ada di punggung anak-anak cowok itu. Dia masih pingsan? Tanyaku yang sangat khawatir. Enggak, dia ngorok lagi habis lihat nenek sihir, cengir aku. Aku sedikit lega karena ternyata si Peter hanya masih tidur, bukan benar-benar pingsan. Aku kemudian mulai menceritakan pada mereka semua awal mulanya bisa berada di pekarangan belakang bersama si Peter. Jadi tadi malam itu lo juga dengar suara tangisan bayi? Tanya Hanif sambil melirik ke Agung. Iya, aku sama si Peter dengar suara-suara itu dari rumah yang ada di belakang itu. Rumah? Seru Agung dan juga Hanif bersamaan. Rumah apaan yang ada di belakang kolam ikan? Agung dan juga Hanif saling menatap dengan ekspresi wajah terkejut. Naura, di belakang kolam dan di belakang rumah kami ini tidak ada rumah lain, jelas Agung dengan heran dan aneh. Jadi kamu melihat ada sebuah rumah, terus ada apa lagi? Tanya mereka penasaran. Ada kok, tanya aja sama Peter.
Kalau kalian gak percaya, aku juga dengar suara cerita orang minta tolong dan ternyata itu berasal dari rumah itu. Jelasku sekali lagi. Ya, terus gimana? Terus gue dan juga Peter mengintip seseorang yang keluar dari rumah itu. Semakin dekat, gue yakin kalau sosok itu adalah manusia atau bukan. Maksudmu kalau bukan manusia, terus apa dong? Tanya Vita juga ikut penasaran. Ya nggak tahu lah gue. Orangnya kagak jelas. Dia itu apa dan juga siapa. Tapi yang jelas dia itu mengerikan dan membawa seorang bayi dari dalam rumah itu. Hah? Bayi? Semua orang yang mendengar ceritaku seolah-olah tidak percaya. Iya, kemudian tepat di depan kami. Terus dia ngapain? Semua semakin penasaran. Terus dia ingin melakukan sesuatu pada si bayi itu. Hah? Ya entahlah. Dia kan meletakkan bayi itu di atas tanah sambil memegang sebuah benda tajam yang berkilat di tangannya. Hah? Aku kemudian menjerit dan refleks sambil menutup mulutnya sendiri. Terus, tanya yang lainnya lagi pada kala itu. Seterusnya gue gak tahu. Ya karena tiba-tiba kan badan si Peter yang berat itu sudah nyandar di badan gue. Belum sempat gue bantuin si Peter, ada seseorang yang terasa memukul pundak gue. Dan seterusnya, ya gue juga tidak ingat lagi apapun dan tiba-tiba saja kan gue ada di sini. Ceritaku pada mereka. Ya untunglah lo sama si Peter nggak kenapa-napa, kata Vita. Tapi siapa orang itu ya? Tanya Andiko pada dirinya sendiri. Bayi? Bayi siapa itu? Hanif pun juga ikut penasaran. Rasa-rasanya di sekitaran sini nggak ada seseorang pun yang mempunyai seorang bayi. Aku berkata dengan kening yang bergaruk. Iya Ra, mak tuh itu bilang lo sama si Peter disapa apa gitu? Apa Gum istilahnya? Sareza angkat bicara. Tasapo, jawab aku. Maksudnya? Tanyaku yang semakin bingung. Kata mak tuo, kamu sama si Peter itu sudah terkena sapaan dari makhluk halus. Ungkapan Vita dengan sedikit tidak yakin. Makhluk halus? Setan atau jin gitu? Tanyaku lagi yang semakin merasakan hal yang aneh. Ya kira-kiranya sih begitu, jawab si Hanif. Tapi gue penasaran banget sama rumah yang tadi diceritakan sama Naura tadi, kata Andiko dan Sareza. Tapi gak ada rumah di halaman belakang kok, seru Agung dan juga Hanif bersamaan. Jadi, yang gue lihat semalam itu apa dong? Tanyaku dengan keheranan. Ya itu dia Ra. Maksudnya kamu sedang disapa oleh makhluk halus itu. Kamu ngerasa melihat sesuatu yang gak ada dan juga gak nyata. Jelas Agung sekali lagi. Tapi gue dan juga si Peter beneran kok melihat ada rumah di halaman belakang sana. Aku bersikeras dengan apa yang kulihat semalam. Yang benar aja Naura, tanya Andiko dan Sareza kurang meyakini. Ya gimana kalau nanti kita sekarang ke belakang rumah aja, membuktikan apa yang gue lihat semalam, usulku kepada mereka semua. Ya udah ayo, seru semuanya. Baru saja kami akan berangkat dari arah dapur, Unyang dan nenek sihir yang rupanya bernama Mak Tuo itu menjaga kami untuk keluar dari rumah. Ada kemana kalian? Tanya Unyang. Ke kebun belakang rumahnya, jawab Agung. Jangan ke sana, situasi sedang kacau, apalagi ini tengah hari, kata Mak Tuo dengan tatapan yang sangat tajam sekali kepadaku. Entah kenapa, apa mungkin hanya perasaanku saja? Ya, sepertinya Mak Tuo itu tidak suka kepadaku atau kepada kami semua. Ya entahlah, tapi memang penampilan dan tatapan perempuan tua itu cukup memberikan kesan angker kepada kami. Demi menghormati Unyang dan juga cuaca yang memang sangat panas, dan rasa penasaran juga dan terus mendesak Agung dan juga Hanif untuk mencairkan situasi kampung yang katanya sedang tidak aman. Kok gue ngerasa jadi ada mistis-mistisnya gitu ya? Andiko menghela napas. Iya nih, jangan-jangan di jorong ini banyak setannya lagi. Sarisa berkata dengan sedikit merapat ke arah Agung. Oh iya Gum,
Nif, ceritain dong tentang Jorong ini. Ceritakan apapun tentang daerah sekitar sini sama kita semua. Pinta Vita pada Agum dan juga Hanif. Agum dan juga Hanif pun saling berpandangan seperti merahasiakan sesuatu. Iya bener, ayo ceritakan kepada kita semua. Kan lo berdua warga asli sini, kata Andiko lagi mendesak. Jadi tuh sebenarnya Agum akan segera memulai ceritanya, tapi segera dipotong oleh Hanif. Gum, gak usah lah. Sebenarnya ada apaan sih? Desak Andiko pada kedua sepupunya itu. Agum dan juga Hanif saling berpandangan. Aku, Sareza dan juga Vita jadi penasaran. Iya Gum, Nif. Ya jangan bikin kita semua kepo dong, kataku pada mereka berdua. Oke, aku akan ceritakan pada kalian semua. Tapi kalian harus berjanji kepada kita ya. Kalau ceritaku ini gak akan membuat kalian berubah atau ketakutan. Hanif menatap kami satu persatu. Kampung ini sedang dimintai tumbal, kata Agum. Apa? Tumbal? Andiko dan juga Sareza menjerit dengan wajah yang sangat aneh. Sementara Vita melihat ke arahku dengan tatapan yang agak susah untuk diartikan. Maksudnya minta tumbal itu buat apaan sih Gum? Nif, aku meminta penjelasan yang lebih detail pada mereka. Jorong durian 3 batang. Resah karena adanya roh yang sedang meminta tumbal. Roh itu meminta bayi-bayi dan ibu-ibu yang sedang hamil tua. Wah, beneran? Tanya Andiko dengan tidak yakin. Iya, dan itu bukan sekedar gosip. Ada beberapa ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini yang sedang hamil tua terpaksa kehilangan bayinya karena sudah diambil oleh roh tumbal itu. Kami semua saling pandang antara percaya dan tidak. Memangnya sudah berapa lama sih kejadiannya? Tanya Vita. Baru-baru ini aja sih, jawab Agum. Menurut desas-desus, roh tumbal itu sedang menyamar jadi seseorang biasa dan tinggal di desa ini. Jelas Hanif menambahkan. Siapa yang bilang kayak gitu? Tanya Andiko. Beberapa hari yang lalu, sebelum kalian datang ke sini, heboh tuh ditemani Mak Tuwo tentang berita itu. Mak Tuwo yang tadi ngasih aku ramuan itu, tanya aku. Iya itu dia. Iya Gum. Itu yang dimakan sama Mak Tuwo itu apaan sih? Tiba-tiba Sareza bertanya. Oh, itu bukan makanan, tapi namanya sugi, kata Agung. Sugi? Itu apaan sih? Sugi itu yang ada di mulut Mak Tuwo. Itu bisa dari daun sirih ditambah gambir, ya dan bisa juga itu dari tembakau. Ya buat apaan? Katanya sih buat nguatin gigi, tapi sebenarnya semacam candu atau kebiasaan aja. Kami semua manggut-manggut mendengarkan penjelasan dari Agum dan Hanif. Tapi Mak Tuwo itu dukun juga loh, tambah Hanif. Oh, jadi dia bisa ngobatin semua penyakit dong? Tanyaku tentang Mak Tuwo. Semuanya, bahkan pernah menolong orang melahirkan juga. Berarti Mak Tuwo itu punya ilmu ya? Tanya Vita. Kalau dia mempunyai ilmu, harusnya dia bisa lebih tahu siapa roh tumbal yang sedang menyamar itu, kata Andiko seolah-olah minta persetujuan dari kami semua. Aku sudah tidak lagi menanggapi ucapan dari mereka. Aku penasaran dengan rumah yang ada di belakang kolam. Rumah siapa itu? Lalu siapa makhluk yang melarikan bayi dari rumah tersebut? Mau diapakan bayi itu? Aku harus segera mencari tahu. Siapa yang memukul pundakku sampai membuatku jatuh pingsan seperti ini? Malam ini aku dan juga yang lainnya hanya duduk di teras rumah Unyang yang sangat luas. Ada sebuah sepeda motor yang memasuki pekarangan. Perempuan muda dan wajahnya yang manis datang dengan raut wajah yang sangat cemas dan tergesa-gesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Uni? Tanya Hanif. Kamu tahu nggak tentang rumah Bu Lela di mana? Bu Lela? Tanya kami bersamaan. Iya Bu Lela, yang sedang hamil besar itu loh, yang anaknya ada 10. Oh, etek Lela, jawab Hanif dengan bahasa Padang yang khas. Iya, kamu tahu nggak di mana rumahnya? Oh, rumahnya ada di jalur 3. Memangnya ada apa nih?
Tanya Agum penasaran. Etek Lela itu sudah mau lahiran dan meminta bantuan dari Uni. Kalian mau nggak nganterin Uni ke sana? Tanya perempuan yang sangat muda yang ternyata adalah seorang bidan yang bernama Ises. Semua memanggilnya Uni Ises. Aku mau nih, jawab Agum. Kita ikut juga boleh nggak? Tanyaku pada Agum. Tapi ini sudah gelap, nanti ada, kata Sariza dengan ekspresi wajah yang sangat takut. Hush, sahutku sambil membungkam bibir Syahriza. Kamu gak boleh ngomong yang aneh-aneh kayak gitu, Syahriza. Lagian kita berangkatnya bareng-bareng. Lanjutku lagi. Akhirnya Syahriza mau ikut kami juga karena enggak mau dibilang cemen sama Andiko dan si Peter. Oke kalau gitu, yuk kita berangkat sekarang. Nih, jalur 3 itu lumayan jauh kalau jalan kaki dari sini. Di sana juga sangat gelap. Rumah yang sudah punya lampu bisa dihitung sama jari. Aduh, ya benar. Jawab perempuan yang dipanggil Uni Ises itu mulai sangat panik. Minta tolong sama si Udo aja, kata Hanif memberikan saran. Iya, biarkan aku aja yang panggil si Udo. Andiko segera berlalu. Bidan Ises terlihat semakin gelisah dan juga resah. Sementara di luar sana burung hantu dan juga jangkrik mulai beradu suara dengan sangat lantang. Udo keluar dari dalam rumahnya yang masih dengan peci dan juga kain sarung di pinggangnya. Udo yang terlihat sangat bingung menyaksikan kegelisahan kami. Bidan Ises menceritakan semuanya dan Udo segera bergegas mengeluarkan mobil dari garasi yang terletak di halaman belakang rumahnya. Dan mobil yang dikatakan oleh Udo itu ternyata mobil dengan bak yang terbuka. Biasanya dipakai Udo untuk membawakan hasil panen kebun dan ladangnya. Kita akan naik ini? Tanya Vita dengan ragu-ragu. Maaf ya, adanya cuma mobil ini. Nggak mungkin kan pakai mobil sedan? Udo sambil tersenyum dengan penuh arti. Iya Do, nggak masalah. Yang penting bisa sampai, kata Uni Ises. Ayo Bu Bidan, silakan masuk terlebih dahulu. Udo sesegera mungkin membukakan pintu mobil dan mempersilahkan Uni Ises masuk ke dalam. Bidan Ises dengan sigap masuk ke dalam mobil serta membawa tas yang berisi peralatan. Dia duduk di kursi penumpang, duduk di sebelah Udo. Kalian jadi ikut nggak? Ya jadilah, seru Andiko. Dengan menarik tangan Vita, aku ikut melompat untuk naik ke bak mobil itu dan disusul oleh yang lainnya. Perjalanannya pun kemudian dimulai. Perjalanan ini lumayan sangat seru. Aku dan juga Vita baru kali ini merasakan naik kendaraan seperti ini. Ternyata rumah yang kita tuju tidak terlalu jauh. Ada sebuah papan tanpa pencahayaan lampu listrik. Terlihat ada lampu tempel yang dikerumuni oleh laron. Ini seriusan Kum? Hari kayak gini tuh masih ada yang belum mengenal listrik? Tanya Vita. Iya, masih ada jorong-jorong yang belum sama sekali yang mendapatkan aliran listrik seperti ini. Penjelasan dari Agum. Bu Bidan, tolonglah istri saya segera, pinta suami Etek Lela yang begitu melihat kami tiba di pekarangan rumahnya. Bidan Ises dengan cepat memasuki rumah sementara kami menunggu di halaman rumahnya. Ngeri juga ya tempat ini, celetuk si Peter. Iya, mana gelap banget lagi, kata Andiko. Namanya juga tinggal di dusun, kata Udo memecahkan keresahan kami. Kalau dibandingkan sama di Jakarta, pasti beda jauh sekali Do, kataku tergelak. Oh ya, seru nggak naik odong-odongnya, canda Udo. Seru banget Do. Ini adalah pengalaman pertama kali malah, jawab si Peter sambil cengengesan membayangkan pengalamannya tadi. Bidan Ises datang sambil tergopoh-gopoh yang segera menghampiri Udo. Ada apa Bu Bidan? Tanya Udo yang khawatir. Maaf Udo, kondisi darurat pasien harus segera dibawa ke rumah sakit, jelas Bidan Ises dengan terburu-buru. Ya sudah, biar kita saja yang mengantarnya ke RSUD, jawab Udo.
Iya, ayo kita segera mengantarkannya ke RSUD saja. Bidan Ises segera berlari ke dalam rumah lagi. Ete Lela dengan perutnya yang besar dipapa oleh suaminya untuk keluar rumah. Ete Lela duduk di depan bersama Bidan Ises dan Udo yang sambil menyetir. Dengan kondisi pencahayaan lampu tempel yang sangat redup, mataku dapat melihat ceceran darah yang berada tertinggal di lantai. Seketika, perasaan tidak nyaman yang datang menghampiriku. Entah kenapa sejak beberapa hari yang lalu, aku selalu merasakan mual setiap melihat cairan yang berwarna merah, apalagi itu adalah darah. "Kamu kenapa, Ra?" tanya Vita sambil menggamit lenganku. Itu," dipetisnya Ete Lela, jawabku yang sambil tergagap saat melihat ceceran darah di kaki Ete Lela. Kami semua naik kembali ke atas mobil bak. Sekarang penumpang bertambah satu lagi, yaitu suami Ete Lela. Suasana di perjalanan yang menuju ke rumah sakit agak sedikit tegang. Tidak ada satupun dari kami yang berani untuk bercandaan. Apalagi saat melihat kecemasan dan kekhawatiran di wajah suami Ete Lela. Ternyata rumah sakit yang dimaksud itu pun cukup jauh, dengan kondisi jalan desa yang belum merata dengan aspalnya. Beberapa kali mobil yang dikendarai oleh Udo harus berhenti karena berpapasan dengan truk-truk yang lumayan besar. "Gum, lo emang tahu alamat rumah sakitnya ada di mana?" tanya Andiko. "Ya tahulah, masih jauh nggak sih?" tanya si Peter. Tiba-tiba, mobil bak yang berwarna coklat yang sedang kami tumpangi ini terbatuk-batuk alias ngadat. "Jangan mogok dong, please," kata Vita yang sedang cemas. "Aduh, maaf Bu Bidan, mobilnya mogok ini, padahal rumah sakitnya sudah lumayan dekat," kata Udo yang merasa sangat bersalah. "Coba didorong aja yuk, siapa tahu mobilnya bisa hidup lagi," usul Hanif. Ete Lela pun semakin gelisah. Sementara mobilnya belum juga hidup, Bidan Ises meminta untuk aku dan juga Vita memegangi Ete Lela yang sudah semakin kesakitan. Atas instruksi dari bidan, Ete Lela dipindahkan ke bak belakang agar bisa lebih leluasa untuk berbaring. "Kalian yang perempuan, ayo naik saja. Tolong bantu Uni," perintah dari Bidan Ises kepadaku dan juga Vita. Aku dan juga Vita tampak gugup sekali karena melihat Ete Lela yang mengerang sangat kesakitan dan Bidan Ises yang sangat khawatir. "Oh, duh, sakit," rintihan dari Ete Lela. "Sabar Bu, tarik nafas Bu, hembuskan Bu, tarik lagi Bu," Bidan Ises yang memberikan arahan dan berusaha untuk menenangkan Ete Lela. Aku semakin resah, panik dan sangat bingung. Kedengaran keteriakan aba-aba dari Udo dan rintihan dari Ete Lela yang memberikan instruksi dari Bidan Ises. Secara tidak sadar, aku malah mengikutinya apa yang diinstruksikan oleh Bidan Ises yang sangat manis itu kepada Ete Lela. "Tarik napasnya dalam-dalam, embuskan, tarik napas lagi, dan embuskan." Untunglah, setelah cukup lama mobil bak itu sudah hidup kembali. Sebagian duduk di depan dan sebagian lagi melompat ke bak di belakang untuk memenuhi tempat yang masih tersisa. Aku menggigil saat sedang melihat kedua kaki Ete Lela yang sudah dipenuhi dengan darah. Sampai di depan RSUD, kami disambut oleh perawat rumah sakit yang sesegera mungkin membawa Ete Lela ke ruang UGD. Wajah cemas suami Ete Lela membuat kami semua menjadi sangat tegang. Apalagi saat ini Bidan Ises dengan istilah-istilah medisnya memberikan penjelasan kepada dokter serta pegawai rumah sakit. Ete Lela tampak terbaring di tempat tidur dengan darah yang sudah memenuhi pakaiannya. Vita yang sedang memegangi tanganku dengan cengkeraman yang cukup kuat sehingga membuatku merintih kesakitan. Belum lagi ekspresi wajahnya si Peter yang sudah sangat pucat. Udo ini menyarankan kepada kami untuk menunggu sampai selesai. Terlihat orang-orang di rumah sakit umum daerah itu sedang sibuk untuk menangani Ete Lela. Jangan-jangan roh tumbal sedang terbang berputar-putar di dekat sini,
Ucapan Sareza yang membuat semua orang memelototkan mata kepadanya. "Jangan bikin takut orang deh," kata si Peter yang merapatkan duduknya ke arah Vita. Ya, bisa aja ucapannya si Sareza itu benar. Celetuk aku menambahkan kecemasan di wajah kami. Seharusnya kalian itu berdoa biar Etek Lela itu bisa lahiran dengan selamat, bukannya malah menduga-duga yang enggak jelas gitu. Vita cemberut. "Shh, jangan pada ribut. Kenapa sih?" Udah segera menengahi perselisihan di antara kami. Aku segera mengajak Vita agar menjauh dari yang lainnya. "Vi, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di kehamilannya Etek Lela." Ada yang aneh?" "Ya, aneh aja. Aku merasakan seperti..." Aku agak susah menjelaskan pikiranku kepada Vita. Aku merasakan tengkuku agak sedikit merinding. Jangan suka yang aneh-aneh, Dera." Aku tidak mengindahkan ucapan dari Vita. Lalu aku melihat ke sekeliling rumah sakit. Seketika aku sedikit gemetar saat mengingatnya. "Vita, ada apa lagi sih, Ra? Vi, kamu masih ingat nggak ceritaku tentang mimpi itu?" "Ya masih, memangnya kenapa?" Vita mengangguk kepalanya dengan sedikit heran. Tempat ini, situasi ini, seolah-olah pernah kurasain, Vi." "Hah? Maksud kamu apa, Naura?" "Seperti ada benang merahnya, Vi." "Maksud kamu apa sih?" "Coba deh ingat baik-baik. Kamu juga pernah bikin naskah cerita yang berjudul Tumbal, dan sekarang kita berada di daerah yang sedang dihebohkan dengan kata tumbal." Kali ini Vita menatapku dengan serius. "Terus coba kamu perhatiin dengan sangat cermat. Suasana rumah sakit ini, kamu menceritakan di bab yang mana gitu? Aku agak lupa, dan mimpiku pun ada di rumah sakit ini, Vi." Sekarang, Vita tidak hanya menatapku saja tapi bangkit dari tempat duduknya dan sambil berputar-putar menyaksikan di sekitarnya. Semua orang yang ada di rumah sakit itu terlihat sangat panik. Ibu tua yang sedang hamil telah bersimbah darah. "Itu ada di bab 7, seru Vita melotot dan refleks sambil menutup mulutnya yang ternganga. "Bener banget, itu dia, kalimat itu. Dan sekarang imajinasi kamu nyata di hadapan kita, Vi." Jeritku tertahan. Kami berdua seperti terserang ratusan ngengat yang berdengung-dengung seolah-olah memandu kumbang yang lainnya untuk ikut menyerbu kami. Aku dan juga Vita refleks sambil merapatkan tubuh. Tanpa sadar kami telah saling berpegangan dengan sangat erat. Kepalaku dipenuhi oleh banyak potongan-potongan kejadian yang sedang terjadi di beberapa hari ini. Aku yakin Vita juga pasti sedang sangat bingung dengan semua yang aku katakan padanya. Pasti dia juga mengingat-ingat semua kisah yang pernah dituliskannya sendiri di naskah itu. "Naura, Vita, ayo balik." "Loh, kok balik?" tanya Vita. "Memangnya udah lahir anaknya Etek Lela?" Kata Udo sih udah. Si Peter mengangguk. Tapi kenapa?" tanyaku dan Vita penasaran. "Tapi ya ternyata bayinya laki-laki," kata Udo yang tiba-tiba datang menghampiri kami semua. Lagi, untuk ke-11 kalinya, seru Udo sambil diiringi dengan tawa. Terdengar tarikan napas lega yang bersamaan antara aku dan juga Vita. Padahal Etek Lela itu ingin banget punya anak perempuan. "Wah, berarti jorong durian 3 batang sekarang punya ke-11-an," saut si Peter bersemangat. "Haha, iya, benar tuh," kata yang lainnya dengan ceria. "Anak-anak, yaudah, ayo kita pulang," seru Bidan Ises sambil menghampiri kami dengan senyum bahagia. Kami berjalan menuju ke mobil untuk meninggalkan ruangan UGD. "Berhenti," seru suami Etek Lela. Dia sambil berlari menghampiri kami. Melihat ekspresi wajahnya yang tegang membuat kami semua agak sedikit was-was. "Ada apa, Pak?" tanya Bidan Ises yang agak cemas. "Bidan Ises, makasih ya. Akhirnya anakku lahir dengan selamat," katanya dengan nada bahagia. "Iya Pak, sama-sama. Kami pulang dulu ya Pak." Bidan Ises pun tersenyum dan pamit untuk pulang. "Nah, ayo guys, semuanya naik.
perintah Udo. Tapi tolong jangan lupa berdoa dulu biar kalian semuanya enggak mendorong lagi kayak tadi. Hehehe, ujar Udo segera menyalakan mesin mobilnya. Malam ini aku belajar satu hal. Menunggu seseorang melahirkan benar-benar membutuhkan mental dan keteguhan hati. Aku memperhatikan raut wajah teman-teman satu persatu. Lalu terhenti pada Vita yang terlihat thinking hardest atau berpikir sangat berat. Yang menurutku semua kejadian ini seperti sesuatu yang pernah aku rasakan dan bayangkan sebelumnya, atau sebuah cerita yang ingin sekali untuk cepat diselesaikan. Tapi apa maksud dari semua ini? Benar-benar kondisi yang sangat-sangat membingungkan. Pagi-pagi sekali, aku sudah terbangun karena mencium aroma makanan yang sangat-sangat enak. Sudah bisa ditebak itu adalah masakan dari Unyang. Ternyata Vita belum bangun juga. Ya mungkin karena lelah, soalnya semalam sampai di rumah sudah hampir tengah malam. Aku menuju dapur dan di sana sudah ada Udo, Unyang dan juga bidan Ises. Udo yang menyadari kehadiranku langsung menyapa. "Hai Naura, sudah bangun ya?" "Iya Udo, soalnya aku mencium aroma masakan yang sangat enak." Hihihi, jawabku dengan jujur. Bidan Ises lagi bikinin lepek pisang sedangkan Unyang lagi buat bubur kacang padi. "Hah? Apa itu lapek? Dan padi yang dibuat menjadi bubur kacang?" tanyaku dengan kebingungan. Maksudnya lapek itu lepat dan juga bubur kacang padi itu adalah bubur kacang hijau. Paham kamu? Jelas bidan Ises dengan senyuman yang lebar kayak biasanya. "Oh alah, hehehe, Uni sama Unyang rajin banget ya," kataku yang dibalas dengan senyuman dari Unyang. Bisa kupastikan bahwa Unyang itu sewaktu mudanya dulu itu sangat cantik. Kuratan kecantikannya masih melekat di antara kerutan di wajahnya yang keriput. Ya maklumlah, beliau sudah berumur 90 tahunan lebih. Satu lagi yang perlu kalian catat, Unyang belum pikun. Beliau masih bisa membaca dengan sangat jelas dan beliau tetap sehat. "Oh ya, tumben Unis pagi kayak gini sudah datang?" tanyaku kepada bidan Ises. Aku mengikuti bidan Ises yang sedang duduk di bangku teras dapur setelah memasukkan lapek pisangnya ke dalam kukusan. "Iya, soalnya hari ini mau ada imunisasi. Tempat praktik Uni belum selesai dan belum bisa digunakan. Jadi ya Uni numpang di tempat Unyang. Ya biar imunisasinya itu di sini saja." "Oh begitu. Kenapa nggak di rumah sakit yang kemarin saja? Di sana juga ada, tapi tempatnya agak kecil dan jaraknya juga agak lumayan jauh dari sini," jelas bidan Ises. Uni sudah kayak akrab sekali dengan keluarga di sini ya. Ya begitulah. Mereka keluarga yang sangat ramah dan juga sangat baik hati. Meskipun Uni orang baru yang hanya ditugaskan di sini. Memangnya Uni asalnya dari mana? Uni berasal dari kota Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat. Selesai sekolah kebidanan ditugaskan di daerah sini sebagai bidan desa, cerita Uni Ises panjang lebar. Aku hanya manggut-manggut sambil memperhatikan kecekatan Uni Ises yang sedang membungkus adonan pisang dengan daun. Sepintasnya aku sengaja melihat cincin yang melingkar dari jari manis tangan kiri bidan itu. Bermata hijau, mungkin dia sedang mengikuti tren batu akik. Di halaman rumah Unyang sudah terlihat oleh kedatangan anak dan balita beserta ibu-ibunya. Aku dan juga Andiko ikut membantu membagikan bubur kacang hijau dan juga lapek pisang. Beberapa anak dan juga bayi terlihat menangis sangat histeris karena disuntik oleh bidan Ises. Keramaian suasana di rumah Unyang dikejutkan oleh kedatangan seorang laki-laki yang berkumis lebat. Dia datang sambil menggendong bayi. "Hentikan semua ini sekarang juga, bidan sialan," serunya dengan penuh kemarahan. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang berdiri di dekat pohon sawo yang tengah berbisik-bisik dengan teman sebelahnya.
Itu kenapa anak kita disuntik sampai nangis begitu sih? Iya ya, kasihan banget dengar tangisannya itu. Benar juga ya. Tuh, si Anu bilang, anak kita bakalan disakitin sama bidan itu. Bidan Ises itu langsung menghadapi bapak yang berkumis lebat. Tenang dulu pak, dan tolong jangan emosi. Coba jelaskan dengan pelan-pelan ada apa? Semua orang yang ada di sana terdiam yang sedang menonton apa yang sedang terjadi. Apalagi bapak yang berkumis itu berkata dengan suara yang sangat lantang dan penuh kemarahan. Woi, kalian semua yang berada di sini, diharapkan berhati-hatilah terhadap bidan Ciloko ini. Kemarin siang anakku disuntik sama bidan itu. Padahal aku sudah melarang istriku, tetapi bidan sialan itu terus membujuknya sehingga anakku bisa disuntik juga. Sekarang anakku demam panas dan juga kejang-kejang. Bidan itu harus bisa bertanggung jawab. Aku dan juga Vita seketika terdiam di tempat kami yang sedang berdiri. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Udo terlihat tidak senang dengan apa yang sedang dikatakan oleh bapak itu. Tapi bidan Ises terlihat begitu tenang saja menghadapi dan berkata dengan sangat ramah. Pak, bapak sebaiknya tenang dulu, biar saya periksa keadaan anak bapak itu. Silakan masuk dulu pak. Kau nggak usah manis di mulut lagi. Nih, kau lihat saja sendiri, si Puyung jadi kejang-kejang. Iya pak, berikan Puyung itu kepada saya biar saya periksa dulu. Bidan Ises segera mengambil bayi yang atas bernama Puyung itu dan segera memeriksa kondisinya dengan sangat teliti. Dia sedang mengambil sesuatu dari dalam tasnya lalu menempelkan di kening Puyung. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, bayi laki-laki itu yang disebut Puyung itu oleh bapaknya itu mulai bergerak dan juga menangis dengan suara yang sangat kencang sekali. Bidan Ises kemudian langsung bergegas membuatkan susu formula dan bayi yang berusia sekitar 4 bulan itu sedang mengisapnya dengan lahap. Anak saya sudah mau menyusu, anak saya sudah tidak panas lagi, seru bapak yang berkumis itu setengah berteriak. Pak, Puyung itu tidak apa-apa, dia hanya membutuhkan minum yang banyak, jelas bidan Ises sambil memberikan 2 kotak susu formula itu lengkap dengan botol susunya. Jadi ternyata Puyung tidak apa-apa bu. Iya pak, Puyung baik-baik saja. Nanti kalau dia tidak mau minum ASI, sebaiknya berikan saja susu ini. Di antara tatapan ibu-ibu yang hampir saja terhasut oleh tindakannya tadi, bapak berkumis itu yang sedang menggendong Puyung lalu segera pergi begitu saja. Dasar bapaknya si Puyung. Kerutuan beberapa ibu-ibu di sana. Ya ampun, gue tadi udah kaget banget. Seru Andiko yang disebut cengiran oleh Syareza, Akum, Hanif dan juga si Peter. Emosian banget sih itu bapak-bapak, timbal si Peter. Wah, masyarakat di sini kayaknya gampang banget tersulut oleh emosi ya, ucapku menambahkan. Iya, kamu memang benar, Naura. Di sini masih banyak yang belum paham dengan kesehatan dan program-program pemerintah yang berhubungan dengan itu, kata Udo sambil tersenyum lega. Tidak beberapa lama kemudian, kegiatan posyandu itu pun sudah berakhir dan para ibu-ibu itu sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Bidan Ises terlihat begitu lega. Aku dan juga Vita kemudian menghampirinya. Berat juga ya. Uni tugasnya menjadi bidan di desa seperti ini, kata Vita. Ya begitulah. Tapi setiap profesi kan memang sudah selalu ada tantangannya, kata bidan Ises tersenyum dengan lebar. Kamu memang bidan yang sangat hebat, Ises, ujar Udo yang tiba-tiba datang menghampiri kami. Kode Hanif dan juga Agum sambil pura-pura terbatuk. Naura, baju kotormu udah numpuk nih, teriak Vita. Iya Vi, tapi aku nggak lihat mesin cuci di rumah ini. Ra, please deh, nggak usah manja kayak gitu. Yuk kita berangkat ke Bendungan buat mencuci baju di sana kayak orang-orang di sekitar sini, ajak Vita setengah emosi. Woi, kalian pada mau kemana? Panggil Syareza.
ketika melihat kami berjalan keluar dari rumah Unyang. Mau ke bendungan? Kita mau mencuci baju di sana biar kayak gadis desa juga, jawabku sambil terkekeh. Gue ikut juga ya, gue mau mancing, kata si Peter. Gue juga mau deh, gue mau latihan loncat, susul Sareza. Mereka akhirnya ikut ke bendungan bersama-sama. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang membuatku dan juga Vita bisa mencuci baju tanpa harus menggunakan mesin cuci. Meskipun cukup berat, tapi sangat menyenangkan. Si Peter, Andiko, dan juga Sareza berlatih loncat indah bersama Akum dan Hanif. Oi, balik yuk, udah selesai nih soalnya, ajakan pada anak-anak cowok itu. Duluan aja, kita masih mau mandi dan berenang di sini, jawab Andiko. Ya udah yuk Rah, kita balik, biarin mereka. Vita menggamit lenganku agar bergegas menaikkan cucian ke atas sepeda. Aku dan juga Vita berjalan beriringan menuju rumah Unyang sambil menuntun sepeda yang dimuati cucian kami. Vita, kita lewat jalan yang itu saja yuk, kataku sambil menunjukkan sebuah jalan setapak itu. Memangnya ini jalan menuju ke rumah Unyang ya? Iyalah, kayaknya lebih singkat juga, jawabku dengan yakin. Awas lo kalau nyasar. Nggak bakalan Vita, soalnya keranjang cucian ini lumayan berat kalau lewat jalan yang kayak biasanya, kataku yang terus saja berjalan mengikuti jalan setapak itu. Ya udah yuk, biar cepat, ajak Vita akhirnya. Tidak begitu jauh dari jalan yang kami tempuh, tampak sebuah rumah kayu yang tertutupi oleh beberapa pohon sawit, mangga, dan serta pohon-pohon lainnya. Vi, aku jadi ingat sesuatu deh. Apa itu? Sewaktu aku dan juga si Peter pingsan pada malam itu, kayaknya rumah itu deh yang aku lihat. Tunjukku pada sebuah rumah kayu yang tidak terlalu besar. Masa sih? Iya Vi, beneran kok. Aku masih ingat betul tangga kayu itu. Tunjukku sekali lagi. Tapi kamu bilang di belakang rumah Unyang. Ini masih jauh loh kalau sampai ke rumah Unyang, kata Vira. Iya juga sih, tapi seingatku rumah itu memang sekecil kayak itu, ucapku sekali lagi, yang berusaha meyakinkan kepada Vita sambil mengingat-ingat kejadian malam hari itu. Kalau memang benar, berarti kamu dan juga Peter cukup jauh juga dong keluar dari halaman rumah Unyang, selidik Vita. Iya, pantas saja Hanif bilang gak ada rumah di halaman belakang rumahnya Unyang. Aku sambil manggut-manggut sendiri. Ra, tiba-tiba suara Vita menjadi bergetar. Dia diam terpaku. Aku sangat heran saat melihat Vita yang badannya tiba-tiba bergetar dan dengan tatapan mata yang sedang tertuju pada satu tempat. Kamu kenapa sih, Vi? Aku semakin heran dengan reaksi Vita yang sangat aneh. Aku melihat arah yang sedang ditatap oleh Vita. Di balik rimbunnya pepohonan, tampak ada seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang sangat mengerikan terhadap bayi yang sedang ada di dalam gendongannya. Jangan bilang dia sedang... Suaraku bergetar. Vita membuatku semakin merinding. Itu... Dia sedang menggigit leher bayi itu. Aku hampir saja kehabisan suara saat mengucapkan apa yang sedang kusaksikan dengan sangat jelas di hadapanku. Perempuan tua yang sangat aneh itu menyeka mulutnya dan mengambil sesuatu dari balik bajunya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Sementara bayi yang telah diisap darahnya itu terkulai sangat tidak berdaya. Sudah tidak ada lagi suara tangisan yang keluar dari mulut si bayi itu. Aku dapat merasakan telapak tanganku yang basah oleh keringat karena cengkeraman tangan dari Vita. Kepalaku juga seakan tidak berada di dalam bumi. Sampai akhirnya perempuan tua itu membawa mangsanya pergi. Aku dan juga Vita seperti dituntun untuk segera mengambil langkah 1000 dengan menuntun sepeda yang kini aku ambil alih dari tangan Vita. Dengan sigap Vita memangku keranjang cucian dan naik ke atas boncengan sepeda. Aku mengayuhkan sepeda secepat yang aku bisa sampai di pekarangan rumah Unyang.
Aku dan juga Vita segera masuk ke dalam rumah sambil membawakan rasa takut yang sangat luar biasa. "Oi, Pi, jemurlah cucian kalian di tali itu," seru Unyang dari arah pintu dapur. "Iya Unyang," jawab Vita gugup. Aku segera menggamit lengan Vita dan kemudian menenteng keranjang cucian baju menuju tempat jemuran yang berada di dekat kolam ikan. Aku segera menjemur cucian-cucianku itu dengan cepat, sambil sesekali mengeluarkan pandangan ke sekeliling. "Naura, aku sangat takut," desisan Vita yang raut wajahnya sudah sangat terlihat pucat. "Ayo, cepat masuk ke dalam." Aku segera menarik tangan Vita untuk masuk ke dalam kamar. Masyarakat Jorong Durian 3 Batang itu sangat resah. Di lapau Mak Tuwo, orang-orang yang sedang meminum kopi disibukkan dengan membahas soal Buyung, anaknya Pak Kumis yang sedang sakit. "Buyung itu waktu lahiran ditolong sama siapa sih?" tanya salah satu seorang pemuda berpawakan pendek itu. "Sama bidan desa yang masih anak ingusan itu," jawab seorang bapak yang tengah menyeruput kopinya dengan pelan. "Sudah beberapa kali aku peringatkan kepada kalian, tidak usahlah Jorong ini menerima semua yang diperintahkan oleh Pak Jorong itu." Bapak tua dengan kopiah hitam itu yang berada di atas kepalanya yang ikut bicara. "Tapi katanya itu program pemerintah. Selama ini kamu kita itu aman-aman saja, tapi sekarang lihat, semua gara-gara program yang tidak jelas itu." "Betul, bini awak sampai anak ke-8 sama Mak Tuwo saja beranaknya ndak pernah sakit-sakit seperti si Buyung itu." "Tentu saja ada bedanya. Orang tua sudah mesti berpengalaman untuk menolong orang yang sedang melahirkan, sementara bidan desa itu baru anak kemarin sore, apalah kepandaiannya." "Tidak itu saja, anak ingusan itu membuat anak sehat menjadi sakit dan kejang-kejang macam orang kesurupan. Jangan-jangan Jorong kita ini sedang meminta tumbal. Bisa jadi pula roh tumbal itu ada pada anak ingusan itu." "Nggak usahlah banyak omong. Kini buktinya itu Buyung sudah menjadi korban." "Iya, Buyung sudah hilang. Nggak ada di rumahnya. Emak bapaknya lagi mencari-cari kemana-mana, tapi tetap saja tidak ketemu. Sudah dicari ke tempat bidan desa itu. Bidan itu kini sudah menghilang entah kemana." Beberapa orang di lapau masih saja membicarakan kejadian yang sedang menimpa kampung mereka dan menghilangnya Buyung. Seorang perempuan tua yang sedang menggosokkan tembakau pada giginya dengan semakin kuat. Dia terlihat meniup sebatang buluh bambu. Lalu tampak api di atas tunggu itu semakin besar. Dia sudah merencanakan semuanya. "Ra, aku masih belum mengerti dengan apa yang kita," kata Vita sambil merapatkan pintu kamar. Aku sambil memberikan sebotol air mineral kepada Vita setelah meneguknya beberapa kali. Kejadian yang tadi itu cukup membuat aku dan Vita sangat ketakutan. "Vi, sepertinya orang yang melukai bayi itu tadi itu mirip dengan seseorang deh." "Iya Ra, kamu benar. Aku juga merasakan sudah pernah melihatnya. Dari awal, aku sudah punya firasat yang aneh saat aku pertama kali melihat perempuan tembakau itu." "Naura, kamu benar. Berarti dia," Vita berkata dengan sedikit ragu-ragu. "Sudahlah, kita nggak boleh hanya menduga-duga. Tapi aku yakin banget dia itu sudah tua dan seorang perempuan juga," jelasku pada Vita. "Iya sih, tapi ada satu hal yang lain yang lagi membuatku benar-benar jadi kepikiran, Vi." Begitulah kataku. "Soal apa?" tanya Vita penasaran. "Semua kejadian ini saling berkaitan," ucapku sambil menerawang dan duduk di atas kasur sambil memeluk lutut. Vita mengikutiku dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu juga. Aku menemukan ada hubungannya di antara mimpi kamu, naskahku, dan apa yang kita hadapi sekarang ini," jelas Vita. "Apa itu?"
Aku terlonjak saat mendengarkan yang dikatakan oleh Vita. Tetapi aku tersadar dan sambil mengingat-ingat sesuatu yang selama ini ingin kukatakan pada Vita, tapi selalu saja terlupa. Nah, aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Naskah novelku menceritakan tentang dua orang perempuan, ucap Vita, yang settingnya ada di sebuah daerah antah berantah, potongku. Kau tepat sekali. Negeri antah berantah itu sedang meminta tumbal-tumbal berupa bayi dan gadis perawan, lanjut Vita. Gadis-gadis perawan? Aku sudah mencoba mengingat-ingat naskah Vita yang pernah kubaca sebelumnya. Seketika aku menutup mulutku sendiri teringat pada sesuatu hal yang lain. Vi, jangan bilang aku dan juga kamu juga akan jadi tumbal di corong durian 3 batang ini, kataku sedikit bergidik ngeri. Semoga saja tidak, Naura. Tapi di naskah tumbal, kamu menuliskan seperti itu, kataku hampir menjerit tidak percaya. Di naskahku, perempuan muda itu seseorang yang tersadar di daerah itu, kata Vita tanpa menghiraukan ucapanku. Kalau kita kan tidak tersadar, aku menjawabnya sendiri dengan sedikit tidak yakin. Sebentar, aku akan lihat lagi naskahku. Vita buru-buru mengambil laptopnya dan mulai mengaktifkannya. Dia mencoba mencari file naskahnya. Aku dan juga Vita membacanya dengan seksama. Di dalam mimpiku, perempuan itu mengenakan cincin permata hijau yang terlepas dari jarinya. Jeritku seolah menemukan sesuatu yang hilang. Tapi aku gak pernah nulis soal cincin di dalam naskahku, Naura. Ya memang gak ada di dalam naskah kamu itu, tapi ada di dalam mimpiku. Dan aku pernah melihat cincin yang sama persis dipakai oleh siapa? Potong Vita. Dipakai oleh Uni, Bidan Ises. Vita membelalakan matanya yang sangat terkejut saat mendengarkan ucapanku. Serius kamu? Vita menatapku dengan tidak percaya. Aku hanya menganggukkan kepala dengan sangat yakin karena beberapa kali memang pernah melihatnya di jari manis bidan desa itu. Cincin yang sama persis dengan cincin perempuan yang sedang dibakar yang ada di dalam mimpiku. Naura, Vita, kalian ada di dalam kan? Suara dari Andiko dan Agung terdengar berbarengan dengan suara ketukan yang berulang-ulang. Aku dan juga Vita segera membukakan pintu lalu keluar dari dalam kamar. Iya, ada apa sih? Tanya Vita. Syukurlah kalian ada di dalam rumah. Suasana sangat kacau banget soalnya. Para tumbal sedang mencari korban untuk tumbal dan aku tumbalnya. Jelas dari Agung ketakutan. Hah? Maksud kamu apa? Buyung dan juga Bidan Ises telah lenyap. Apa? Hilang bagaimana sih? Tanyaku dan Vita bersamaan. Aku benar-benar sangat kaget saat mendengar apa yang dikatakan oleh Andiko. Buyung hilang, lalu Bidan Ises ada di mana? Tapi belum sempat mengatakan apa yang terpikirkan olehku, suara gaduh sudah terdengar sangat jelas di luar rumah. Hai, itu penduduk pada ngajak Udo dan juga semua para laki-laki di dalam rumah ini untuk mencari Buyung dan Bidan Ises yang telah menghilang, seru Hanif dan si Peter yang sambil berteriak. Aku segera menarik tangan Vita. Fit, menurutmu apa mungkin bayi yang sedang bersama perempuan tua itu adalah Buyung? Aku bertanya dengan agak sedikit ragu. Ya ampun Naura, jangan-jangan iya, dan Bidan Ises juga menghilang, gumamku. Tapi kenapa Bidan Ises juga menghilang ya? Vita balik bertanya. Ra, kita harus ikutan buat nyari Uni Ises. Yaudah yuk. Andiko, Agum dan juga Sareza berteriak mengajakku dan juga Vita. Iya, kita mau ikut, ajakku sambil mengambil jaket dan segera menarik tangan Vita untuk keluar dari kamar. Naura, kamu serius kita akan ikut mencari? Tanya Vita yang sudah terlihat sangat cemas. Iyalah, ayo. Aku menarik tangan Vita lagi. Saat aku dan juga Vita sudah sampai di teras,
tampak ada beberapa orang laki-laki yang sedang berbincang-bincang dengan Udo. Buyung telah hilang, nggak tahu kemana dok. Bidan itu juga menghilang pula. Corong kok, kacau balau gara-gara bidan itu. Beberapa warga sedang sibuk berbincang dengan asumsinya masing-masing. Jangan suuzon seperti itu. Sebaiknya kita cari saja bersama-sama, jawab Udo pada semua warga. Iya betul itu, sebaiknya kita berpencar untuk mencari mereka, kata seorang warga. Hampir seluruh warga keluar dari rumahnya masing-masing dan berpencar menjadi 4 kelompok. Mereka sibuk mencari bidan dan Buyung yang menghilang. Aku, Vita, Agum, Hanif, Sareza, Andiko, Sipitar, dan Udo membentuk kelompok sendiri untuk mencari bidan Ises. Apalagi Udo sepertinya tidak terima kalau bidan Ises dituduh dengan sangat keji seperti itu. Sama halnya dengan kami yang tidak percaya sedikit pun kalau bidan Ises akan melarikan diri dari kampung ini hanya gara-gara dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Sekarang kita mencarinya kemana lagi doh? Tanya Hanif dengan napas tersengal-sengal. Kita udah mencari dia kan ke sekeliling kampung ini. Vi, coba deh kamu ingat-ingat, di naskah kamu itu yang endingnya itu kayak gimana? Tanyaku tiba-tiba karena kami sudah cukup kelelahan mencari, tapi tidak juga menemukan petunjuk kemana perginya bidan Ises dan si Buyung itu. Naskah? Apa yang kalian maksud? Tanya si Peter keheranan. Vita nampak ragu untuk menjelaskan semuanya ke teman-temannya mengenai dugaan hubungan kejadian ini dengan naskah yang sedang ditulisnya, tapi aku terus memaksanya. Ayolah Vi, siapa tahu di sini kita bisa menemukan petunjuk. Kalau di mimpi kamu itu perempuan yang dibakar itu gimana kelanjutannya? Vita balik bertanya kepadaku. Kalian berdua ini lagi pada ngomongin apa sih? Tanya aku. Andiko dan juga Hanif juga ikut mengangguk, mengiyakan rasa penasaran dari aku. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan, kata Vita dengan agak sedikit ragu. Ra, coba deh, jelasin kepada kita semua. Siapa tahu bisa membantu kita untuk menemukan Buyung dan juga bidan Ises, pinta si Peter. Seriusan Ra, kamu pernah bermimpi tentang kejadian ini? Tanya Udo kepadaku. Enggak secara jelas, tapi perempuan yang akan dijadikan tumbal itu diikat di sebuah batang pohon dan cincin yang bermata hijau itu terlepas dari jarinya, jelasku kepada Udo. Apa iya? Ises pernah memakai cincin yang bermata hijau? Tanya Udo seakan dia mengingat-ingat dan agak meragukan ucapanku. Iya, aku pernah melihatnya kok, di jari tangan milik Uni Ises, tegasku. Naura, Vita, kalian berdua yakin kalau yang kalian katakan tadi saling berkaitan dengan kejadian hari ini? Udo bertanya dengan sedikit ragu. Aku nggak begitu yakin sih, tapi setidaknya saat ini kita sudah punya petunjuknya, bukan? Jawabku. Iya Naura, benar. Siapa tahu memang ada kaitannya. Dukungan Andiko. Segala hal yang bisa saja, tidak hanya kebetulan dok, Ibu Agum. Nah, aku mengangguk sangat yakin karena memang pernah melihat cincin itu ada di jarinya. Penjelasanku membuat mereka semakin ingin tahu sekaligus gusar, juga semakin mendesak Vita untuk menceritakan semuanya sampai akhir kisah naskahnya. Ayo Vi, ceritakan semuanya dengan singkat tentang isi naskahmu itu, seru si Peter. Iya benar, gue juga sangat penasaran banget, desak yang lainnya. Jadi di dalam naskah itu aku menulis tentang bayi-bayi yang akan dijadikan tumbal itu adalah bayi dari keturunan seseorang perempuan tua yang sakti dan memiliki ilmu hitam. Wah, kok lu bisa kepikiran nulis kayak gitu? Pertanyaan Andiko yang membuat yang lainnya menjadi kesal karena cerita dari Vita jadi berhenti. Ah, lu itu Andiko. Ya udah terus Vi, bentar. Kata lu bayi yang akan dijadikan tumbal itu harus anak dari keturunan dari seseorang perempuan yang memiliki ilmu hitam gitu. Hanif sangat penasaran.
Itu artinya nggak mungkin seorang perempuan yang masih sangat muda kan? Cetus si Peter yang seakan-akan membuat semuanya bisa dapat melihat kemana arah pembicaraan itu bermuara. Di corong ini yang mempunyai ilmu hitam hanya Agum yang belum sempat menyelesaikan kalimatnya mencoba untuk menganalisis. Oh tidak, seru Andiko, Sareza dan si Peter saling memandang. Jangan bilang kalau kalian sedang berpikir tentang Mak Tuwo, seru semuanya berbarengan. Sepertinya Udo sudah tidak begitu mempedulikan apa yang aku dan Vita katakan tadi. Kekhawatiran tengah membayangkan di wajahnya dengan nyata. Tapi tidak sedemikian dengan Agum dan yang lainnya. Mereka semakin mendesak Vita dengan pertanyaan tentang naskahnya. Kami terus berjalan menyusuri jalur-jalur di antara kebun sawit yang sangat luas itu. Pohon-pohon sawit yang telah berumur belasan tahun itu terlihat tinggi dan sudah mulai rapuh, terkesan angker. Buah sawitnya ini udah mulai sedikit ya, ujar Syareza. Iya, pohon ini memang udah sangat tua, jawab Hanif. Tahu nggak, pohon-pohon sawit ini yang ini sudah seusiaku loh, jelas Agum dengan bangganya. Wih, pantesan udah pada tua kayak elu, celotok Andiko, menghasilkan kelakar penuh tawa di antara kami. Aku dan juga Vita sudah mulai kelelahan karena jalannya yang semakin menanjak. Si Peter juga sudah mulai ikut-ikutan mengeluh. Langkah kaki sudah terasa mulai melemah. Kebun sawit yang kami tuju ini adalah lahan yang paling akhir. Tempatnya berada di atas sebuah bukit kecil. Sepanjang perjalanan, tampak sunyi dan juga lengang karena rumah penduduk sudah mulai jarang dan hanya ada satu-satu. Kami sudah sampai di sebuah rumah kayu yang sudah mulai reot. Udo memberikan kami aba-aba untuk berhenti. Udo menyuruh kami semua diam. Aku dan juga Vita saling berpegangan tangan, sedangkan si Peter merapat ke arah Vita dengan wajah sedikit pucat. Sebuah suara terdengar dari dalam rumah itu. Lepaskan, tolong, lepaskan dia. Udo kembali memberikan kode kepada kami untuk semuanya diam. Suara yang meminta tolong itu kembali terdengar. Sareza merapat ke arah Agum dan Hanif. Andiko tampak sangat tegang. Kami tetap melangkahkan kaki dengan sangat pelan, sambil kemudian menajamkan indera pendengaran kami. Menurut dugaanku, rumah ini barangkali sudah sangat lama tidak ditempati. Boleh dibilang itu bukanlah rumah, tetapi sebuah gubuk. Udo mulai mengendap-endap dengan pentungan yang ada di tangannya. Kami semua mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Udo. Berhenti, teriak Udo saat mendobrak pintu rumah yang sudah tua itu. Mak Tuwo, tolong, isakan tangis dari bidan Ises yang duduk bersimbuh memohon. Aku melihat Vita dan juga si Peter sangat refleks sambil menutup mukanya. Menyaksikan apa yang kami lihat itu begitu sangat mengerikan. Aku hampir tidak percaya kalau itu semua yang kulihat adalah nyata. Aku menggigit bibirku sangat takut. Aku tidak mimpi. Mak Tuwo, perempuan tua yang sangat menyeramkan serta misterius itu kali ini dipenuhi dengan darah di sekitar mulutnya. Aku sangat yakin itu adalah darah, bukan berwarna merah dari Sugi yang biasa ada di mulutnya. Buyung yang masih bayi itu terkulai lemas, sangat lemas, sungguh tidak berdaya di dalam gendongan Mak Tuwo. Sementara bidan Ises di hadapannya sangat memelas serta kemudian menangis dan memohon agar Mak Tuwo segera menyerahkan Buyung itu kepadanya. Penampakan yang sangat-sangat mengerikan dan sangat menyeramkan. Udo segera memegangi kedua tangan Mak Tuwo itu dan kemudian membekuknya dengan cepat. Bidan Ises segera menggendong Buyung yang sudah terkulai lemas. Agum dan Hanif segera mengabarkan kepada seseorang tentang kejadian hari ini melalui ponselnya. Tidak begitu lama, ada beberapa petugas keamanan aparat desa bersama warga yang datang ke tempat kejadian itu. Semua kejadian begitu sangat cepat. Aku dan juga Vita terpaksa memegangi si Peter yang sudah mulai lemas karena ketakutan. Ra,
Peter ini berat juga ya, bisik Vita. Peter, cepat sadar dong. Kita semua udah pada mau balik ke bawah nih, kata Andiko. Udah, kalau dia masih lemas, kita tinggalin aja sendirian di sini, celetuk Sareza. Jangan tinggalin gue sendirian di sini dong, ujar si Peter langsung bangkit. Kami semua tidak lagi menahan tawa karena melihat tingkah si Peter. Sementara Mak Tua, Buyung, dan Bidan Ises telah dinaikkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Balai Corong. Tangkap dia. Balai Corong dipenuhi oleh warga, kasak-kusuk orang-orang yang sudah memenuhi ruangan. Mereka tidak jelas sedang meneriaki apa. Semuanya saya berharap kalian semuanya diam. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari mereka. Kemudian suasananya sudah menjadi hening dan kepala corong melanjutkan. Bidan Ises, sejak kedatangan bidan ke corong kami ini, banyak sekali kejadian yang sangat meresahkan. Jadi saya minta tolong jelaskan kepada kami semua apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Bidan Ises segera mengangkat kepalanya. Bapak kan tahu kalau saya sedang bertugas di sini. Niat saya tidak lebih untuk menolong masyarakat di corong ini. Imunisasi yang kemarin itu adalah program dari pemerintah dan sudah sangat lama dilaksanakan di seluruh rakyat Indonesia. Apa salahnya jika saya memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di corong ini? Lalu kenapa anak-anak yang baru saja diimunisasi itu bisa langsung jatuh sakit? Itu hanya terjadi pada beberapa anak saja, akibat dari efek imunisasi. Setelah itu anak-anak akan kembali sembuh dan juga sehat. Warga semua bergeming, lalu teriakan protes berdengung. Berarti ini semua gara-gara Mak Tuwo. Iya, ternyata Mak Tuwo yang telah kami kenal sangat lama pelakunya. Mak Tuwo jahanam, cepat pergi jauh-jauh dari corong ini Mak Tuwo. Kemarahan semua warga meledak sehingga dapat mengubah keadaan menjadi sangat rusuh dan sangat panas. Teriakan dan juga jeritan sudah ada di mana-mana. Kepala corong juga tampak tidak percaya dengan semua ini. Sementara Mak Tua sudah diikat di bawah pohon besar dengan terduduk sangat lemah. Mak Tua melakukannya demi kelangsungan ilmu hitamnya. Dia melukai leher Buyung dengan giginya sendiri. Lalu dia menghisap darah dari leher Buyung. Dengan darah itu akan membuatnya semakin hebat. Mak Tuwo ternyata sudah lama mencari roh tumbal demi ilmu hitamnya. Ritual demi ritual ia jalani dan sudah banyak menumbalkan bayi-bayi yang lahir di corong ini. Warga sudah berdatangan ke tempat kami berada. Mak Tuwo tampak terisak dengan kuat, badannya naik turun, warga semua menjadi geram. Usir dia, usir. Dari kejauhan terdengar derap langkah dan suara-suara kemarahan yang semakin mendekat. Di hadapannya suasana semakin riuh. Seisi kampung berdatangan dengan kemarahan yang membabi buta. Di tangan mereka ada sebuah obor yang siap membakar apa yang ada di hadapannya. Gemuruh langkah bercampur baur dengan luapan amarah tidak terbendung. Mak Tua semakin panik, sementara Bidan Ises pun dibuat bergetar. Di tengah kericuhan terdengar sebuah suara yang berkata dengan suara lantang, "Bakar aja, bakar, biar musnah." Kemudian sebatang obor terlontar dan jatuh tepat di bawah kaki Mak Tua. Seperti dikomando, satu orang lagi melemparkan obor yang tengah mereka pegang, lalu diikuti oleh beberapa yang lainnya. Pekikan teriakan dan gemeretak kayu terbakar saling bersahutan. Dalam sekejap tempat itu berubah menjadi lautan api yang dipenuhi dengan suara-suara kemarahan, umpatan, juga jeritan minta tolong yang membuat hati menjadi ngilu. Aku yang melihat itu pun dibuat bergidik ngeri. Naura, aku sangat capek banget, ucap Vita sambil mengoleskan minyak telon ke betisnya sendiri. Iya Vi, aku juga capek banget. Rasanya seharian ini dari habis nyuci baju sampai kejadian di Balai Corong itu semuanya sudah kayak seperti mimpi, jawabku sambil merebahkan tubuhku di samping Vita. Setelah kejadian itu semuanya kembali dengan normal. Aku dan juga semuanya kembali mengemasi ransel untuk dibawa kembali ke dalam mobilnya Om Bas yang telah datang menjemput kami semua. Kepulangan kami ke Jakarta diiringi oleh lambaian beberapa warga. Selamat tinggal Corong Durian 3 batang.
Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.